Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GKI Jatinegara yang saya kasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama memasuki doa malam. Sesuai dengan pokok doa yang telah saya bagikan tadi pagi, maka malam ini saya mengantarkan Bapak Ibu saudara-saudara untuk memasuki di dalam perenungan singkat serta doanya. Bapak Ibu, sebagaimana pokok doa yang telah saya bagikan tadi pagi, saya merujuk pada ayat yang telah saya berikan, ingin saya bacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Terambil dari Yesaya 55 ayat 8, Tuhan bersabda demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Saudara, ayat ini cukup bagus. Dan bagi saya bukan saja cukup sangat bagus. Terhubung dengan ayat inilah, maka pilihan lagu saya adalah Indah Rencanamu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang bisa bernyanyi, kita bernyanyi bersama-sama. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudara, lagu yang bagus sekali. Lagu ini sungguh menguatkan kita bahwa rencana Tuhan selalu baik bagi kita. Indah rencana Tuhan. Awalnya kita tidak dapat mengerti, tapi satu waktu kita dapat mengerti apa rencana dan rancangan Tuhan bagi kita lewati semua ini. Saudara-saudara, pokok doa yang saya siapkan, yaitu ada 5 pokok doa. Pertama adalah berdoa untuk kesembuhan pasien COVID yang berjumlah 16.498. Ini data kemarin. Yang kedua adalah kita bersyukur untuk yang sembuh dari COVID-19, yaitu sebanyak 3.803 orang. Ini jumlah yang meningkat cukup signifikan. Lalu kita berdoa bagi keluarga yang berduka. Ada 1.000 lebih saudara-saudara kita yang telah mendahului kita lewat wabah COVID-19 ini. Berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Lalu yang berikut adalah dalam jumlah baik positif COVID-19 yang berjumlah 16.496 orang ditambah dengan orang dalam pengawasan sebanyak 262.919 orang, lalu ditambah dengan pasien dalam pengawasan yang berjumlah 34.360 orang. Ini ditotalkan akan berjumlah 313.775 orang yang menurut saya mereka ada dalam pengawasan tim gugus COVID-19 dan mereka sedang terus diikuti keberadaan mereka. Kita perlu berdoa buat mereka. Jumlah yang cukup banyak ini bisa menurun, bahkan juga menurun maksudnya sehat kembali dan bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian kesehatan Jemaat GKI Jatinegara dan keluarga masing-masing. Mari Bapak Ibu kita berdoa.
Tuhan, hamba berdoa buat kesembuhan bagi pasien yang berjumlah 16.498 orang. Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Dikau. Hamba berdoa juga untuk keluarga yang berduka, yang hari ini juga merasa kehilangan. Tuhan kiranya hiburkan dan kuatkan mereka. Hamba juga berdoa di hadapan Tuhan bersama dengan saudara-saudara yang sudah mengalami kesembuhan sebanyak 3.803 orang. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk rahmat dan kasih sayang Tuhan yang baik bagi mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dan memberikan semangat hidup bagi jumlah pasien baik positif, ODP dan PDP yang ditotalkan bisa berjumlah 313.775 orang. Kami mohon rahmat dan kasih sayang Tuhan. Berikan kekuatan, berikan semangat dan pengharapan. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Hari ini juga hamba berdoa bagi tenaga medis, bagi para perawat, bagi dokter yang menjadi ujung tombak garda terdepan dalam upaya penanganan COVID-19 ini. Tuhan kiranya kuatkan fisik mereka, mental mereka. Keluarga yang ditinggalkan dalam masa penantian dengan segala harapan dan doa mereka. Tuhan hiburkan dan pimpin mereka. Demikian juga hamba berdoa untuk seluruh jemaat GKI Jatinegara. Dimanapun jemaat berada, dalam keadaan sehat atau sedang sakit, dalam keadaan kecukupan atau kekurangan, dalam keadaan damai atau ada kegalauan dan kegelisahan. Kiranya rahmat dan damai dari Tuhan turun atas anak-anak-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa. Terimalah syafaat kami ini yang jauh dari sempurna, yang kami bawa dan landaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya dapat berkata, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, terima kasih banyak kita bisa berdoa bersama. Bapak Ibu, ayat yang tadi kita baca, yaitu renungan untuk hari ini yang sudah saya siapkan atau sudah saya kirimkan, itu terambil dari ayat yang sudah kita baca tadi, Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, secara overall, kalau Bapak Ibu membaca renungan ini, sebetulnya saya mau mengetengahkan adalah tentang kualitas pikiran antara Allah dan manusia berbeda. Allah memiliki pikiran dengan kualitas yang sangat sempurna. Dan dalam kesempurnaan kualitas pikiran Allah itulah setiap orang yang berbuat salah bagaimanapun, Allah tetap akan dapat mengampuni dan menyelamatkannya. Dengan cinta kasih-Nya yang besar, yang sudah Ia buktikan itu lewat Yesus Kristus. Berbeda kualitasnya dengan manusia. Manusia di dalam keterbatasan pikirannya, keterbatasan hatinya yang sudah tercemar di dalam dosa. Maka ruang pintu untuk perdamaian, ruang pintu untuk pemulihan, ruang pintu untuk cinta kasih itu terbatas. Sehingga ada pilihan-pilihan yang biasa dilakukan oleh manusia untuk boleh senang dengan seseorang, tidak senang dengan orang lain. Nah, hal itu menggambarkan kepada kita betapa rapuh, lemah, dan terbatasnya pikiran dan hati manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Tetapi Allah di dalam kualitasnya yang agung itu, di dalam kesempurnaannya yang begitu mulia, Dia sendiri yang independen di dalam kualitas hati dan pikirannya bagi manusia. Maka benar yang Albert Barnes katakan, kalaupun manusia di dalam dunia ini merangkul seluruh manusia di dalam dunia ini bersama bersatu melawan Allah, Allah di dalam kekekalan dan kasih-Nya yang sempurna, Dia tetap mengasihi dan mengampuni. Bahkan Dia akan memberikan kelepasan kepada manusia itu sendiri. Itu sebabnya Dia membuktikan cintanya yang besar, lebih besar dari apapun. Dia rela menembus dunia ini lewat karya anak tunggalnya di Kalvari itu, sampai mati dan bangkit. Sehingga tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang bisa melebihi dan menandingi Tuhan yang kita muliakan di dalam Yesus Kristus. Maka tepat pula Tuhanlah yang akan dapat berkata sendiri, rancangannya adalah melebihi daripada rancangan setiap kita. Bahkan jalannya bukanlah jalan kita. Kiranya Tuhan yang mengasihi saudara dan saya adalah Tuhan yang masih mengasihimu, Tuhan yang memberkatimu, dan Tuhan tetap mengasihi engkau sampai selama-lamanya.
Tuhan dimuliakan. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat. Kiranya damai Tuhan ada bersertamu di hari ini, esok, dan sepanjang masa. Haleluya. Amin.